Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan mubarakah, tahiyatan min indillah, tahiyatan min ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah lillahi ta'ala. Dewan juri yang terhormat, para panitia lomba yang tak kalah hebat, serta tak lupa seluruh kerabat dimanapun Anda berada, semoga senantiasa mendapat rahmat dari Allah Sang Pemberi Nikmat. Pertama kalinya marilah kita bersyukur alhamdulillah kepada Allah yang Maha Kudus, yang telah memberikan nikmat tiada putus serta petunjuk di jalan yang lurus. Kedua kalinya sholawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan dan mengalir deras kepada putra gurun pasir yang pada Senin subuh beliau lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah pun jatuh terjungkir. Beliaulah sang Nabi terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, bolehkah saya menyapa sejenak meskipun kita terpisah oleh layar dan suasana? Siapa di antara kita yang memiliki sosial media? Masya Allah, ternyata kebanyakan di antara kita memiliki sosial media. Dengan adanya sosial media, informasi datang silih berganti, ilmu tersebar tanpa batas waktu dan lokasi. Namun di balik kemudahan yang kita nikmati, tersimpan pula ujian yang perlu kita waspadai. Karena tak sedikit di dalamnya terselip luka, ujaran kebencian yang membakar rasa, perundungan yang merendahkan sesama, bahkan kemaksiatan yang dibungkus seolah indah adanya. Na'udzubillah. Islam mengajarkan kepada kita dalam setiap ruang dan suasana bahwa bukan hanya bebas berbicara, namun ada batas, etika, dan ada aturan yang perlu kita jaga. Bukan apa yang hanya ingin kita sampaikan, tapi bagaimana cara kita menyampaikannya. Bukan cepat dalam menyebarkan, namun tepat dalam mempertimbangkan. Karena setiap kata yang kita tuliskan, setiap gambar yang kita bagikan, semuanya akan kembali menjadi catatan yang kelak dimintai pertanggungjawaban. Oleh karenanya, ada 3 langkah untuk meningkatkan esensi adab di sosial media. Adab yang pertama, tasihun niat. Meluruskan niat hanya karena Allah semata. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap orang itu bergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, bayangkan betapa banyak aktivitas di dunia yang berubah menjadi ladang pahala hanya karena niat kita tertuju kepada Allah semata. Syekh Az-Zarnuji dalam kitabnya Ta'limul Muta'alim juga berkata, amal di dunia bisa bernilai akhirat apabila niatnya lurus dan tidak menyimpang dari tujuan yang tepat. Maka sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, sebelum jemari ini sibuk menekan layar, sebelum lisan ini sibuk berkomentar, niatkan dulu kita hanya karena Allah semata. Karena sosial media bukan hanya tempat mencari perhatian manusia, namun juga mencari jalan menuju ridhonya. Kita menggunakan sosial media untuk berdakwah, menyampaikan pesan penuh hikmah, memperkuat tali silaturahmi, bahkan mencari nafkah yang halal lagi berkah. Kita berjualan di sosial media, yuk monggo-monggo, kie, akeh, aja kesuwen, kontak. Itu pun bisa bernilai ibadah hanya karena niat kita tertuju kepada Allah semata. Namun yang jadi persoalan hari ini dan sampai detik ini, bahwa banyak orang yang mengunggah demi
demi dipuji, berbagi demi validasi, bahkan bersedekah pun sibuk mencari dokumentasi. Jika langkah yang pertama adalah meluruskan niat, maka langkah yang kedua adalah saring sebelum sharing. Berkaca pada bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan tabayun kepada orang-orang beriman, diabadikan dalam penggalan Quran surat Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jika datang seorang fasik kepada kalian membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Kita sebagai muslim dan muslimat tidak boleh menyebarkan sembarangan berita tanpa kejelasan sumber dan isinya. Ini bukan cepat tanggap, ini membiarkan fitnah merajalela. Lah, iki piye toh? Baru baca langsung disebar. Maka dari itu teman-teman, adapun langkah yang ketiga adalah menyebarkan kebaikan di sosial media. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengerjakannya. Maka sebagai muslim dan muslimah sejati, kita harus hadir di sosial media dengan konten-konten yang membawa manfaat dan keberkahan. Karena satu nasihat dapat membuka pikiran, satu dakwah dapat menenangkan perasaan, dan satu unggahan dapat menggapai jalan menuju ridhonya. Bukan hanya itu teman-teman, kita membagikan suatu kajian kepada orang lain dan orang lain pun mengerjakannya. Insya Allah pahalanya pun mengalir sampai kepada kita. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, mari jadikan sosial media sebagai ladang kebaikan yang mengalirkan keberkahan. Bijak dalam berkata, berhati-hati dalam berbagi, dan luruskan niat karena Allah semata. Semoga setiap jejak digital yang kita tinggalkan menjadi saksi amal kebaikan di hadapannya. Pergi ke pasar membeli kurma, bismillah dulu biar berkahnya ada. Scroll sosmed ojo sembrono ya, think before you share ben ora cilaka. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi